Manchester City bergerilya rekrut 5 pemain bursa transfer Januari, salah satunya pernah main di Indonesia. Krisis pemain membuat Manchester City akan bergerilya dalam bursa transfer Januari ini. Sejak cederanya Erling Haaland dan beberapa pemain membuat The Citizens kehilangan taji dalam perebutan juara Liga Inggris 2023/2024. Hingga pekan ke-20 Liga Inggris, Manchester City masih bertengger ke posisi 3 dengan 40 poin, berada di bawah Aston Villa berada di posisi kedua dengan 42 poin. Namun Manchester City masih menyisakan satu pertandingan lagi yang tertunda. Pemenang treble musim lalu tampaknya tidak terbayangkan pada awal musim bahwa mengalami krisis pemain, namun inilah yang terjadi. Perjalanan masih panjang di musim ini, tetapi The Citizens saat ini tertinggal 5 poin dari pemimpin klasemen sementara yakni Liverpool. Setelah menghabiskan banyak uang di musim panas, tim asuhan Pep Guardiola bisa sekali lagi terjun ke bursa transfer pada bulan Januari dan mendatangkan beberapa wajah segar dalam upaya untuk mengangkat tim kembali. Berikut 5 pemain yang diprediksi akan pindah ke Etihad bulan ini. 1. Douglas Luiz. Calvin Phillips sekali lagi hampir meninggalkan City, yang berarti raksasa Manchester itu bisa mencari pengganti lini tengah. Douglas Luiz menjadi salah satu pemain yang menonjol musim ini dan hal ini menarik perhatian Guardiola. Meskipun Aston Villa tidak mempunyai niat untuk menjualnya, dengan memberikan label harga yang mahal, The Citizens memiliki kekuatan finansial untuk memenuhi tuntutan yang sangat besar. Mungkin lebih dari Arsenal, yang telah menjadi peminat terbesar pemain Brasil tersebut. Guardiola menyukai bek tengah yang juga bisa berperan sebagai bek sayap dan sebaliknya. Maka tidak mengherankan jika City dikaitkan dengan kepindahan Arnau Martinez pada bulan Januari ini. Secara teknis sudah tercatat di City saat ia bermain untuk klub saudara CFG, Girona. Pemain berusia 20 tahun ini telah menjadi roda penggerak penting dalam kesuksesan menakjubkan La Liga musim ini. Sebagai bek kanan, wonderkid ini juga bisa bermain di posisi tengah. Man City sedang mengincar pengganti jangka panjang untuk pemain veteran Kyle Walker dan juga telah dikaitkan dengan pemain Chelsea Reece James. Namun, kecil kemungkinan Kapten The Blues itu akan hengkang ke City, terutama pada bulan Januari. 2. Valentin Barco. Penandatanganan untuk sisi lain pertahanan bisa jadi adalah Valentin Barco. Sudah lama dikaitkan dengan City, pemain muda Boca Juniors ini diperkirakan akan berangkat ke Eropa pada bulan Januari. Berbeda dengan Martinez, pemain berusia 19 tahun ini adalah bek kiri yang lebih tradisional dan berpikiran menyerang. City telah mencari opsi untuk pemain sayap kiri selama beberapa waktu, pada satu titik mempertimbangkan tawaran transfer gratis untuk pemain Chelsea Ian Maatsen. Tetapi The Blues akhirnya memperpanjang kontraknya selama 1 tahun. 3. Leny Yoro. Elit Eropa sedang berjuang untuk mendapatkan tanda tangan Leny Yoro dan City juga ikut serta, setelah mendekati Lille mengenai kemungkinan penandatanganan, menurut laporan terbaru di Prancis. Pemain berusia 18 tahun ini sudah menjadi pemain reguler di Ligue 1 dan sudah bermain sejak usia 17 tahun. Penampilannya yang luar biasa telah menarik perhatian klub-klub seperti Chelsea, PSG dan Man Utd selain City. Di City, Yoro akhirnya bisa menjadi mitra jangka panjang Josko Gvardiol di jantung pertahanan. 4. Claudio Echeverri. Setelah mengontrak Julian Alvarez dari River Plate pada tahun 2022, City dapat memanfaatkan hubungan baik mereka dengan raksasa Argentina itu untuk keuntungan mereka dalam perlombaan mendapatkan Claudio Echeverri. Pemain berusia 17 tahun ini akan berusia 18 tahun pada bulan Januari, yang berarti ia bisa berangkat ke Eropa pada musim dingin. Meski kemungkinan besar ia akan tetap bersama River hingga musim panas, pemain muda ini baru-baru ini menjadi berita utama dengan penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia U17 di Indonesia, terutama mencetak hat-trick saat menghancurkan rivalnya yakni Brasil. City juga dikatakan tertarik pada rekan setimnya di River dan Argentina, Agustin Roberto dan Ian Subiabre. Kabar gembira buat manajer FPL, Erling Haaland dan Jeremy Doku sudah ikut latihan bareng. Erling Haaland dan Jeremy Doku tampak pada sesi latihan bersama Man City, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, ini jadi kabar gembira buat manajer FPL yang telah lama merindukan namanya. Seperti diketahui, Erling Haaland telah melewatkan 7 pertandingan terakhir Man City di semua kompetisi karena cedera tulang kakinya.
Doku, sementara itu, absen karena masalah otot yang dideritanya saat bermain imbang 3-3 dengan Tottenham Hotspur pada tanggal 3 Desember. Kedua pemain tersebut dibawa Pep Guardiola ke Arab Saudi untuk meraih kemenangan di Piala Dunia antar klub, namun keduanya, bersama dengan Kevin De Bruyne, tidak fit untuk tampil di semifinal atau final. Haaland dan Doku juga absen saat Man City menang 2-0 atas Sheffield United di Premier League Sabtu lalu, namun keduanya telah terlihat dalam latihan tim utama di City Football Academy menjelang pertandingan putaran ketiga Piala FA hari Minggu melawan Huddersfield Town di Stadion Etihad. Erling Haaland dan Jeremy Doku awalnya kembali ke sesi latihan, tetapi diberikan menu latihan individu, keduanya mengambil bagian dalam sesi grup pada Rabu malam, menunjukkan bahwa mereka hampir bisa kembali. De Bruyne, sementara itu, yang secara mengejutkan masuk bangku cadangan saat menang atas Sheffield United, juga terlihat dalam latihan tim pada hari Rabu, setelah Guardiola mengungkapkan akhir pekan lalu bahwa playmaker tersebut paling mungkin untuk kembali bermain. Pemain berusia 32 tahun itu telah absen sejak tanggal 11 Agustus ketika ia mengalami cedera hamstring saat melawan Burnley pada akhir pekan pembuka musim Liga Inggris. Kembalinya De Bruyne ke pelatihan menjadi dorongan yang disambut baik bagi Man City. Tetapi pemain Belgia itu tampaknya tidak mungkin tampil pada hari Minggu setelah Guardiola mengatakan akhir pekan lalu bahwa ia menargetkan kemungkinan kembali melawan Newcastle United di Liga Inggris pada tanggal 13 Januari. Salah satu pemain Man City yang tidak terlihat dalam latihan tim utama adalah bek John Stones, yang mengalami cedera pergelangan kaki di paruh pertama kemenangan 3-1 The Citizens di Everton pekan lalu. Guardiola mengungkapkan setelah pertandingan di Goodison Park bahwa cedera Stones tidak terlihat bagus, menunjukkan bahwa pemain Inggris itu mungkin harus absen lama lagi. Setelah menghadapi tim Championship Huddersfield di Piala FA, Man City akan mengalihkan fokus mereka kembali ke Liga Inggris di mana mereka saat ini duduk di urutan ketiga klasemen dan terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen Liverpool, yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.